Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ila husna muallif fi hadzal kitab Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi wa Syekh Abi Suja Al-Asfahani wa jami'il muallifin min kutubil fiqh wa tasawuf wa aqidah wa usul fiqih wa tafsir wa jami'il ustadina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat qaddasallahu sirrahum wa najjara darayahum wa yu'li darajatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah syailahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sekarang pembahasan yang ketiga. Jadi pertama yang kedua sudah dibahas kemarin. Wasalisu al-huknatu fi ahadis sabilaini. Wahya dawaun yuhqanu bihi al-maridu fi kubulin au duburin al-mu'abbari anhuma fil matni bis sabilaini. Wasalisu yang ketiga ialah suntikan, artinya menyuntik salah satu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Suntik huknah itu apa? Apa yang dikatakan huknah? Wahia adapun huknah itu dawaun yuhqanu bihil maridu fi kubulin au duburin al mu'abbari anhuma fil matni bisabilain. Artinya obat yang disuntikkan pada kubul atau dubur, pada yang disuntikannya itu kepada orang yang sakit. Jadi suntikan ini yuhqanu ini artinya suntikan, jika kita sakit itu boleh untuk disuntik gitu. Terserah mau sakit apa, sakit panas, kalau memang dokternya menganjurkan disuntik dan juga itu sudah darurat, salah satu jalan untuk disuntik yaitu harus disuntik. Boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah warabi'u alqai'u amdan fa in lam yata'ammad lam yubtil shaumuhu kama sabaqah. Kemarin juga kita sudah membahas di syarat atau di fardunya puasa, bahwa kita itu diwajibkan atau difardukan menahan diri dari muntah yang dari muntah. Di sini jikalau dia itu muntah dengan cara disengaja, maka itu yang membatalkan puasa. Karena catatannya di sini adalah wal qai'u amdan. Fa in lam yata'ammad lam yubtil shaumuhu kama sabaqah. Bagaimana jika dia itu muntahnya tidak disengaja? Memang karena sudah mabuk jalan gitu ya. Naik mobil kemudian kok muntah, itu kan tidak disengaja. Karena ada faktor eksternal. Jadi kan kalau disengaja itu karena penyebabnya itu faktor internal dari diri kita sendiri. Tapi kalau tidak sengaja muntah dengan sendirinya tanpa ada apapun dari kita, atau dari adanya faktor eksternal, yaitu hal-hal yang di luar dugaan kita, seperti ketika naik mobil karena saking goyangnya mobil itu sampai muntah, kemudian naik kapal laut, kemudian masuk angin. Nah, itu tidak batal, ada asbabnya, itu tidak batal. Sebagaimana yang sudah dijelaskan kemarin di fardunya puasa kita sudah menjelaskan bahwa kalau muntah itu yang disengaja membatalkan puasa, kalau tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kelima wal khamisu al-wat'u amdan fil farji fala yuftirus shaim bil jima'i nasiyan kama sabaqah. Lagi-lagi kita membahas yang kemarin tentang wati atau hubungan intim. Yang membatalkan puasa selain itu muntah, suntik itu. Nah, itu
yaitu adalah hubungan intim dengan istrinya. Itu membatalkan puasa jika itu disengaja. Oleh karena itu fala yuftirus shaim bil jima'i nasiyan kama sabaqah. Oleh karena itu bagi orang yang berpuasa tidak batal puasanya jika jimaknya itu dilakukan dengan cara lupa, seperti yang kemarin juga. Kama sabaqah, seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Jadi kemarin itu kalau dia itu lupa kan, misalnya di siang bolong Ramadan itu, istilah kalau di bahasa YouTube-nya kemarin itu hasrat pengantin baru di siang hari bulan Ramadan. Nah, dia itu masuk bulan Ramadan, artinya ya di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, suami istri ini dia itu lupa, memang tidak ingat bahwa dia itu sedang melakukan puasa Ramadan, kok malah melakukan hubungan intim. Nah, itu tidak batal puasanya. Dia itu cukup mandi wajib saja. Nah, bagaimana kalau dia itu sudah tahu bahwa sekarang itu bulan Ramadan kok masih melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan? Bagaimana hukumnya? Maka itu yang batal dan wajib membayar kafarat. Itu. Ya, lihat dulu apakah nanti di siang hari bulan Ramadan jimaknya. Kalau di siang hari bulan Ramadan, kalau ingin jima dan ingin tidak membayar kafarat, ya batalkan dulu puasanya. Dibatalkan dulu puasanya, cara hilahnya ya begitu, dibatalkan dulu puasanya baru melakukan hubungan intim. Jangan melakukan hubungan intim dulu, karena kalau tanpa kita membatalkan puasa kita terlebih dahulu, maka dikenai kafarat. Kalau kita niat membatalkan puasa kita bukan karena jimaknya, bukan niat karena jimaknya, niat hanya untuk membatalkan puasa, maka boleh melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Kemudian wasadisu, adapun yang keenam, al-inzalu ialah inzal. Wa huwa, adapun inzal itu khurujul mani, ialah keluarnya mani, an mubasyaratin, dari bersenang-senang, bila jimain, dengan tanpa jima. Muharraman ka ikhrajihi biyadihi au ghairi muharramin ka ikhrajihi biyadi zaujatihi au jariyatihi. Yang keenam adalah inzal. Inzal ini adalah keluar mani. Keluar mani karena mubasyarah, bersenang-senang, bila jimain, dengan tanpa berhubungan intim. Nah, perlu dibedakan antara jima dengan mubasyarah. Kalau jima itu adalah memasukkan farji. Memasukkan farji itu memasukkan zakar, bukan farji ya. Memasukkan zakar, masukkannya seorang laki-laki, memasukkannya zakarnya laki-laki kepada farjinya perempuan. Idkhalul hasyafah fi farjil mar'ah. Memasukkan hasyafah, kemaluan itu, ke dalam farjinya perempuan, itu jima. Kalau mubasyarah itu bersenang-senang, seperti bersenang-senang ma baina syurrah war rukbah, di antara pusar dan lutut. Di atasnya pusar, jangan di bawahnya pusar, tapi di atasnya pusar, di bawahnya lutut. Jangan di atasnya lutut, karena kalau sudah di atasnya lutut itu masuk kategori jima, karena sudah mau adanya untuk idkhalul hasyafah fi farjil mar'ah, memasukkan hasyafah ke dalam farjinya mar'ah. Kalau mubasyarah yaitu berpelukan ya intinya mubasyarah, bersenang-senang sama istri. Gimana gambarannya, begitu mubasyarah, asalkan jangan sampai memasukkan farji kita, jangan sampai memasukkan hasyafah kita ke dalam farji, ke dalam kemaluannya orang perempuan. Itu sudah jima. Muharraman ka ikhrajihi biyadihi au ghairihi. Baik inzalnya itu dengan cara yang haram, seperti menggunakan tangan kita. Jadi tangan kita dibuat mainin ya kemaluan kita dengan cara yaitu sampai keluar mani. Nah, itu batal, itu yang muharraman, itu yang diharamkan. Itu yang diharamkan adalah inzal menggunakan tangan sendiri. Au ghairu muharramin, atau dia itu tidak haram menggunakan tangan istrinya disuruh, "Dek, mainin kemaluan saya."
sehingga inzal, atau menggunakan ja'au jariyatihi, atau menggunakan tangan budaknya. Nah, kenapa kok budak itu dikategorikan tidak haram? Nah, jadi kalau budak itu gambaran budak itu bisa digunakan untuk apapun budak. Selain dia itu digunakan untuk membantu keperluan rumah tangga, dia itu juga boleh diwati, boleh disetubuhi tanpa dinikahi. Kalau budak itu boleh disetubuhi. Budak, iya budak, tapi budak konteks yang dulu ketika masa Islam di Arab. Tapi kalau sekarang tidak ada budak, jangan macam-macam, kena hukum, nanti kena pelecehan seksual nantinya. Kalau sekarang, misalnya kita punya pembantu rumah tangga, sekarang di rumah bantu masak, kok malah mau disetubuhi, nah itu haram itu, karena sekarang tidak ada konteks perbudakan, gitu. Maka nanti itu akan kena hukum perzinahan masuk nanti. Hukum pelecehan seksual juga masuk nanti, pidana berarti. Nah, itu. Nah, makanya kalau konteks dulu masih adanya budak di Arab, Islam berkembang di Arab, itu budak itu boleh digimanakan sehingga disuruh memainkan kemaluannya seorang laki-laki sehingga inzal itu juga boleh. Nah, ketika inzal itu puasanya batal. Kemudian wahtaroza bimubasyaratin an khurujil mani bihtilamin fala iftara bihi jazman. Nah, dikecualikan dengan kata-kata mubasyarah. Kalau mubasyarah kan tadi itu kan seperti memainkan kemaluannya sendiri itu ya, atau istrinya yang memainkan kemaluannya si laki-laki, atau dengan cara ya tidur bareng sampai ya memainkan apalah gitu pokoknya ketika mubasyarah, asalkan jangan tidak sampai kepada batasan jima. Nah, itu yang. Nah, bagaimana kalau keluarnya mani disebabkan mimpi basah? Kita tidur di siang hari bulan Ramadan, kita tidur siang, mimpi yang ya intinya ya yang berbau seksual, sehingga keluarlah mani. Nah, itu ya tidak batal puasanya, cukup nanti itu mandi wajib. Itu ihtilam mimpi basah. Biasanya orang-orang yang biasanya orang yang sering mimpi basah itu orang-orang yang mau mencapai fase-fase balik. Itu yang sering mimpi basah. Entah dia itu tidur kapanpun. Nah, ya itu ya tidak hanya itu, tapi juga orang-orang yang masih kuat gitu, bapak-bapak yang masih berumur muda gitu, nikah muda ya baik. Ya itu. Makanya itu kalau mimpi basah tidak batal puasanya. Kemudian yang ke-7 sampai yang ke-10 ini disingkat dengan musannif wasabiu ila akhiril asyarah. Yang nomor 7 sampai hingga yang nomor 10 apa saja? Al haidu wan nifas wal junun war riddah. Yaitu haid itu yang membatal. Misalnya di siang hari bulan Ramadan, dia itu tadinya itu sudah berniat puasa, semalamnya berniat puasa, sudah melaksanakan sahur, menahan diri sudah sampai pagi, kok nyatanya selesai sholat zuhur dia itu keluar darah haid. Nah, itu yang membatalkan puasa. Maka batal puasanya kalau keluar darah haid. Kemudian nifas. Ketika tadi itu sudah enak, dia itu kan hamil. Nah, dia itu kok di siang hari bulan Ramadan dia itu melahirkan, nifas. Nah, itu batal puasanya. Nifas itu batal puasanya, nggak boleh berpuasa. Kemudian wal jununu dan gila. Tadi misalnya tadi dia itu waras. Sekarang waras, nanti waras, sholat tarawih waras, sahur dia waras. Sahur masih waras. Kemudian kok malah di pertengahan atau sore sudah selesai sholat asar kok gila. Seketika itu juga batal puasanya. Itu kalau orang gila, junun. Kemudian murtad. Sekarang dia Islam. Kok malah besoknya juga sudah Islam. Kok malah nyampe jam selesai sholat duhur dia itu mau masuk agama selain Islam, keluar dari agama Islam. Itu batal puasanya. Itu. Famata toro asyai'un minha fi asna'is saumi abtolahu. Manakala haid, nifas, gila
dan murtad itu muncul di pertengahan puasa, berarti ketika selesai sholat duhur itu muncul haid, itu ketika itu haid duhur, gila duhur, maka abtolah, maka batal puasanya, maka batal puasanya. Tuh. Sebelum ke sunah-sunah puasa, dari sini ada yang mau ditanyakan tentang hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai suntik, kemudian wati, inzal, dan head, dan seterusnya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari Bapak nggih. Kalau memasukkan ke dalam kuping mungkin apa namanya? Membersihkan kuping dengan boleh Katan bat. Tidak batal. Tidak batal. Tidak batal. Karena itu tidak bisa mengenyangkan, hanya kan dalam rangka membersihkan. Nah, kalau mau pijat di siang hari Berpijat enggak apa-apa. Bagaimana kalau berbekam? Nah, sekarang. Nah, kalau itu kalau lain, kalau konteksnya kalau orang perempuan. Nah, lihat dulu. Kalau nanti dia itu inzal, kalau dia itu sampai inzal, nah kita kan tadi membahas masalah inzal, keluarnya mani. Karena dia itu inzal karena nafsu kepada yang mijat itu, yang perempuan itu batal puasanya. Batal puasanya. Itu batal puasanya. Karena itu masuk kategori inzal. Inzal. suntik di luar dubur sama itu berarti kan boleh. Boleh. Misalnya Dengan catatan tapi Pak, dengan catatan. Karena kemarin itu kan juga ada istilah yang pertama dan yang kedua, itu baik yang lubang yang terbuka. Kalau lubang yang terbuka itu ya dubur, kubul, kemudian lubang hidung, lubang telinga, lisan. 5 lubang lah. Nah, kemudian au ghairu munfatihin, atau tidak terbuka. Nah, misalnya di sini injeksi, suntik injeksi, kemudian pakai infus di sini, kemudian mohon maaf ini di paha. Biasanya kalau disuntik itu di paha. Nah, itu batal nggak puasanya? Ada yang tidak batal itu jika sudah mudorot. Tapi kalau masih bisa disembuhkan menggunakan obat seperti pil, minum obat ketika berbuka puasa atau dengan ketika itu sakit itu boleh. Nah, itu tidak boleh untuk melakukan suntik. Sebentar dulu saya tanyakan Pak Mas, sudah jelas jawabannya. Jadi kalau masih dia itu bisa disembuhkan menggunakan obat, sekali lagi kalau bisa menggunakan obat, boleh, dengan catatan itu sudah mudorot. Silahkan. Suntik. Jadi itu puasa, di dalam keadaan puasa. Minum obat langsung puasa lagi, bisa diteruskan itu. Nggak bisa, batik. Dibatalkan. Memasukkan sesuatu yang dari Gini Berarti biar kita itu nggak salah paham. Saya mau mengutip pendapat yang saya temukan di dalam kitab I'anatul Thalibin fi Syarhi Fathul Mu'in, bahwa Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in, mengatakan begini. Wali khaufi bismillahirrahmanirrahim wali khaufi halakin bisaumi min atshin aujuin wa in kana sahihan mukiman. Syarahnya bilang begini. Wa qauluhu wali khaufin ila akhiri atfun ala bimarodin. Ai wa yubahu al-fitru di khaufil halaki bisaum. Nah, jika dia itu sakitnya tidak bisa disembuhkan kecuali dengan cara disuntik, al-marad la yurja buru'uhu, kecuali tidak bisa disembuhkan kecuali dengan disuntik dia itu bisa sembuh, maka boleh itu suntik, boleh minum obat, gitu. Maka boleh itu membatalkan puasa. Tapi kalau hanya sakitnya itu sakit kepala dan memungkinkan untuk masih berpuasa, masih bertahan dan mungkin untuk menahan diri untuk berpuasa, maka itu tidak boleh membatalkan puasa. Maksudnya sakit di sini yang boleh membatalkan puasa adalah sakit layur jaburuhu, penyakit yang tak bisa diharap kesembuhannya, seperti penyakit stroke, penyakit kalau misalnya orang itu kalau sudah perutnya itu kalau tidak tahan lapar seperti ya ambeien gitu ya, atau mah itu asam lambung, kalau misalnya dia itu tidak makan itu kumat, nah itu boleh, itu layur jaburuhu. Ini batuk minum obat. Nah, kalau batuk itu masih bisa menahan diri tidak boleh, maka nanti kodok, tetap wajib kodok nanti. Nah, cara mengkodoknya jangan sampai, ini yang sering tidak diketahui masyarakat, cara mengkodok puasa.
Cara mengkodok puasa orang yang banyak yang tidak tahu. Ya. Jangan kalau mengkodok puasa jangan sampai datang puasa yang akan datang. Misalnya sekarang Anda itu sakit. Anda sakit, nggih. Tidak berpuasa sakit tapi yang parah gitu sakitnya. Bukan hanya sakit kepala, sakit pilek, sakit batuk. Bukan penyakit yang demikian, tapi la yurjaburuhu catatannya. Penyakit yang tak bisa diharap kesembuhannya. Bayar sama apa namanya? Fidyah. Fidyah. Membayar fidyah. Nah, itu Kan begini, dia kan Nggih. sakit. Sudah gitu 12 hari tak puasa. Nggih. 12 hari itu dibayarlah fidyahnya sama orang-orang miskin. Nggih. Selama 12 hari. Nah, gimana itu? Fidyah nggih. Tanya sama saya. Nggih. Saya tak bisa jawab, saya sampaikan semua. Nggih. Nanti juga di belakang nanti di selesai bab ini, artinya di belakang bab ini juga akan dibahas masalah fidyah. Saya akan jelaskan. Kalau dia itu setelah bulan Ramadan memungkinkan untuk berpuasa mengganti yang 12 hari ini, maka berpuasa. Besoknya dia pas 12 hari dia sakit. Nggih. Karena sakit parah. Besoknya yang ke-13 dia puasa. Gitu Nggih. aja dia sembuh, dia puasa. Makanya ketika di bulan Syawal selesai bulan Ramadan, dia mampu nggak berpuasa 12 hari untuk mengganti. Kalau dia itu masih mampu mengganti puasa, mengganti bolong puasa yang bolong dengan cara berpuasa lagi, mengkodoknya itu dengan cara berpuasa, maka berpuasa. Kalau memang sudah tidak mampu, sudah memang dia itu langsung tua renta, nah itu wajib membayar fidyah. Dia kemarin bayar fidyahnya 300 orang. Nah, tidak boleh, maka tetap berpuasa dulu itu, berpuasa. Nggih, berpuasa nanti itu. Itu sekilas masalah fidyah. Nggih, nanti saya serahkan kepada Bapak Mas'ad, nanti saya menulis artikel tentang fidyah, Pak. Nanti ukuran fidyah nanti saya serahkan, bisa digandakan nanti begitu dikasihkan kepada masyarakat agar dijadikan pegangan. Siapa-siapa yang Nggih. Nggih, fidyah. Dan beberapa ukuran fidyah. Tanya dia sakit. Nggih. Langsung bayar fidyah berapa orang dia kasih 300 lah. Dia di kota. Nggih. Teman saya. Itu. Mungkin ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjut? Nah, kalau orang bersiwak, Nggih, bersiwak, lagi-lagi bersiwak nggih. hanya pakai odol. Oh, nggih, nggih. Nggih. Ini artinya kan setelah memasuki sudah imsak. Habis doam lah gitu. Habis ini habis kita sahur, lagi sudah makan imsak dan sedang menunjukkan subuh, mungkin habis subuh. Siang atau nggih? Tanya apakah kita boleh Oh, nggih. Bersikat gigi. Atau lebih viralnya nggih ketika siang itu nggih. ya Oke. pesoden atau apa. Oh, nggih, nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di bab awal tentang siwak. Faslun fi istimali alatis siwak wa huwa min sunanil wudu wa yutlaqus siwak aidan ala ma yustaqu bihi min araqin wa lahwihi ila angqol bahwasanya siwak itu disunahkan, sangat disunahkan di 3 tempat. Inda taghayyuril fami min azmin kila huwa suqutun tawilun wa kila huwa tarkul aqli wa inna maqala wa ghairihi liyashmala taghayyurul fami bi ghairi azmin ka aqli dirihin. Nah, kemudian ada di bab akhir. Di bab akhir itu dikatakan bahwasanya wasiwaku mustahabun fi kulli halin wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lis-shaimi. Nah, setelah zawal berarti pagi nggih, setelah salat subuh itu hukumnya bukan makruh dulu, Pak. Makruh, bukan sunnah. Jadi hukum asal siwak itu sunnah. Sunnah, tunggu dulu. Itu pendapat. Nah, hukum asal itu sunnah. Tapi kalau setelah ba'dal ghurub itu makruh. Itu pendapat. Kemudian pendapatnya Imam An-Nawawi, itu baik itu puasa sunnah atau puasa fardu seperti sekarang itu makruh nggih hukumnya ba'da zawal. Namun pendapat Imam An-Nawawi mengatakan bahwa waqtaron Nawawi adamal karohati mutlakon. Menurut qaul mukhtarnya Imam An-Nawawi memilih bahwa di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab bisa dilihat Lin Nawawi Al-Majmu' Syarhul Muhadzab bisa dilihat bahwa hukum bersiwak bagi orang yang berpuasa itu hukumnya tidak makruh, tetap mendapat kesunahan mutlakon. Meskipun siwak itu kan pakai kayu. Kalau bagaimana pasta gigi menggunakan odol? Tidak apa-apa, boleh saja karena mutlak. Baik itu menggunakan nggih Imam An-Nawawi dalam ini ada landasannya.
ada pendapatnya. Bisa dilihat dari kitab Majmu'. Imam Nawawi ini mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Malik lain lagi ya. Nah, pendapatnya lain. Kemarin saya dengar Imam Malik lain lagi. Kalau Imam Hambali dia mengatakan memang tidak disunahkan Karena kita mayoritas mazhabnya mazhab Syafi'i, mengikuti ya itu Syafi'i. Kita kan Syafi'i kita. itu. Kalau Imam Hambali Jadi jelas ya bahwa boleh saja. Kalau ada lagi pertanyaan? Mungkin saya tambah kalau saya dulu ngaji itu kesimpulan pentingnya ketika itu kalau sebelum matahari leser itu masih ada kalimat sunnah. Tetapi kalau sudah melewati zuhur itu hukumnya apa ada Baksa pada zawal ini kan begini. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin wala yukrahu illa ba'da zawali. Ba'da zawal berarti setelah munculnya matahari. Berarti subuh itu masih ada kesunahan ba'da zawal. ya. Waktu duha ya. Illa ba'da zawali. Nggih, betul memang. Maka setelah zawal itu berarti itu hukumnya makruh. Itu pendapat Ibnu Qasim Al-Ghazi. Melainkan wahtaran Nawawi adamal karohati mutlakon. Bagi orang yang berpuasa entah baik itu mau bersiwak di siang hari mutlakon ya, baik menggunakan, kalau sekarang konteksnya menggunakan odol itu tidak apa-apa, boleh-boleh saja, tidak membatalkan puasa karena mutlak. Kalau dalam usul fikih, kalau lafaz mutlak itu selama tidak ada qaid, yang artinya selama tidak ada qaid atau tidak ada yang membatasinya, kemutlakannya tidak, artinya tidak ada yang membatasi lafaz mutlak itu, maka diarahkan kepada kemutlakannya. Seperti ini Imam Nawawi mengatakan mutlak, baik itu menggunakan pasta gigi atau tidak menggunakan pasta gigi boleh, tidak makruh. Itu mungkin itu jawabannya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu fi shaumi salasatu asya' wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup, dan sebelum kita tutup semoga pelajaran atau kajian pada sore hari ini menjadi tambahan ilmu yang barokah, dan kelak amal ibadah kita selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semangat spiritualitas kita tidak hanya di bulan Ramadan melainkan di hari-hari selain bulan Ramadan. Mari kita tutup dengan pembacaan wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.